Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadratal mukarramin, segenap para jamaah, Bapak Ibu hadirin semuanya, Majelis Taklim Jamaah Masjid Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur walhamdulillah, kita pada hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati kehidupan dunia kembali, bisa beraktivitas ngaji, sholat lagi, bisa bertemu di antara para jamaah kita ini lagi, bisa bertemu dengan keluarga lagi. Oleh karena itulah, mudah-mudahan kenikmatan yang diberikan oleh Allah ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk amal solih dan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan mendapat keridhaannya. Allahumma amin. Mari kita buka halaman 175. Pengajian yang ke-63 menerangkan prasangka buruk dan ghibah, yaitu surat Al-Hujurat ayat 12 halaman 175. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Al-ayah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Saya artikan secara mufradat satu persatu biar Bapak Ibu sekalian yang ngaji ini, terutama yang melihat kitabnya, bisa memahami tentang ayat-ayat Allah atau bahasa Arab. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ijtanibu, jauhilah, hindarilah, kafiron, yaitu kebanyakan, minadh-dhanni, dari prasangka. Tentunya prasangka buruk, ya. Inna ba'dadh-dhanni, sesungguhnya sebagian prasangka itu, itsmun, adalah berdosa. Jadi sebagian itu ya yang su'udzon itu, jadi yang prasangka buruk. Karena tidak semua prasangka kan buruk, ada prasangka baik. Oleh karena itulah Allah menyebutkannya inna ba'dadh-dhann. Sesungguhnya sebagian prasangka yang dimaksud di sini prasangka yang jelek, itsmun, itu dosa. Wala tajassasu,
Dan janganlah kalian mencari kesalahan atau aib orang lain. Wala tajassasu, dan kalian jangan mencari aib atau kesalahan. Wala yaghtab, dan janganlah ghibah, membicarakan aib ba'dukum, sebagian kalian, ba'dha, kepada sebagian yang lain. Ayuhibbu, apakah ahadukum, di antara kalian itu suka, demen, menghendaki, ayyakula, untuk memakan, lahma akhihi, daging saudaranya. Jadi apakah di antara kalian itu suka memakan daging temannya sendiri, maitan yang sudah menjadi bangkai. Yang tidak menjadi bangkai saja kita tidak suka, apalagi yang sudah mati. Fakarihtumuhu, maka tentunya kalian akan tidak suka. Kariha itu membenci. Fakarihtumu, maka tentu kalian akan membencinya. Wattaqullaha, wattaqu, dan hendaknya kalian bertakwa Allah, kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, tawwabun, maha menerima taubat, rahimun, lagi maha penyayang. Jadi ayat ini, para bapak ibu hadirin semuanya, yaitu berkenaan agar kita ini menjauhkan dari segala prasangka buruk, dari suka mencari kesalahan atau aib orang lain, atau juga dilarangnya di antara kita itu membicarakan keburukan orang lain. Allah menggambarkan bahwa membicarakan aib orang lain itu bagaikan memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Oleh karena itulah kita ini belajarlah untuk menyanjung orang lain, ya. Jadi apa ruginya kita menyanjung? Sebab yang namanya membicarakan keburukan orang lain itu, tentu orang yang dibicarakan keburukannya itu kalau mendengar pasti tersinggung, tersakiti, dan marah. Kira-kira orang yang dibicarakan keburukannya mendengar marah enggak? Tersinggung enggak? Tersinggung kan? Oleh karena itulah, karena orang yang dibicarakan keburukannya itu tersinggung, tentu akan menjadi musuh kita. Oleh karena itulah, membuka aib orang lain itu akan memperbanyak musuh. Membicarakan keburukan orang itu akan menambah banyak musuh. Tapi sebaliknya, kalau kita suka menyanjung orang lain, tentu orang lain itu akan menjadi teman kita, akan juga membalas kebaikan kepada kita. Makanya definisi ghibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain sedangkan orang lainnya tidak ada. Kalau orangnya ada, itu namanya mencela. Tapi kalau orangnya nggak ada, itu namanya ghibah. Terus wong Jawa ngerasani. Ya. Lah kalau yang
dibicarakan itu baik, itu bukan namanya ngerasani. Ya tentunya menyanjung. Ya. Tapi kalau yang dibicarakan itu hal yang keburukannya, itu namanya ghibah. Kalau andai kata pun fakta, tetap ghibah. Diharamkan oleh Allah. Tapi kalau semisal yang dibicarakan itu sesuatu yang tidak benar, maka itu lebih kejam lagi, namanya fitnah. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Jadi fitnah itu lebih keji daripada pembunuhan itu sendiri. Ya tentunya pembunuhan karakter dan lain sebagainya. Oleh karena itulah kita berprasangka baik itu, andai kata kebaikan itu memang dilakukan seseorang, akan nular kok kepada kita. Nular. Makanya kalau ada anaknya seseorang itu berprestasi atau cucunya, kita patut bersyukur, senang. Maka prestasi anak orang lain atau cucu orang lain itu akan menular kepada anak atau cucu kita. Demikian pula prestasi seseorang itu, kalau kita juga suka dan senang, maka itu pun juga akan merambah kepada pribadi kita. Coba dibuka halaman 176. Kalau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada sebuah hadis, la yara wajhi salasatun, tidak akan melihat wajahku, yaitu 3 golongan nanti kelak di akhirat. Akul walidaini, yaitu anak yang durhaka kepada orang tuanya. Watariku sunnati, dan meninggalkan sunnahku. Dan yang ketiga, waman dzukirtu indahu falam yusolli alayya, dan barang siapa yang disebutkan namaku di sisinya, di dekatnya, falam yusolli alayya, maka tidak mau menjawab sholawat itu untukku. Jadi ada 3 golongan yang disampaikan oleh Rasulullah, yang tidak melihat wajah beliau nanti di akhirat. Artinya apa? Yang tentunya nggak akan mendapat syafaat. Ya, ketemu saja tidak, bagaimana mendapat syafaat? Pertama adalah akul walidain. Kemarin sudah panjang lebar kita bahas, yaitu anak yang durhaka kepada kedua orang tua, sehingga kemarin ada sebuah cerita salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Salim, sekalipun istiqomah berjamaah di belakang Nabi, sholat 5 waktunya, lalu kemudian ahli sodako setiap hari tanpa lepas dari untuk beliau bersodako, tapi ternyata ketika menghadapi nazak sakratul maut, kesulitan untuk mati husnul khotimah, ditalkin Nabi nggak bisa mengikuti yang dituntunkan oleh Nabi kepada beliaunya. Ternyata bermasalah dengan ibunya, orang tuanya, karena pernah kejadian ibunya itu ditempeling dan diusir dari rumahnya. Apapun alasan, tetap yang namanya anak itu ya sangat melakukan dosa besar. Sehingga Nabi minta keridhaan
orang tuanya, dalam hal ini ibunya, baru kemudian beliau ditalkin berhasil. Jadi makanya orang tua itu yang harus kita taati sepanjang masa, baik dalam keadaan keduanya masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Watariku sunnati, dan meninggalkan sunnah-sunnahku. Ya tentunya sunnah Nabi itu kan sangat banyak, sehingga kita bisa mengikuti beberapa tuntunan sunnah Nabi, walaupun tidak semuanya, tapi berusaha untuk bisa mengerjakan. Dan yang ketiga adalah orang yang malas untuk bersolawat, intinya begitu, ya. Orang yang malas untuk bersolawat. Oleh karena itulah kita dianjurkan untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena memang ada banyak hadis yang oleh Nabi diterangkan amalan-amalan apa saja yang menjadikan kita nanti menemani beliau di surga. Di antaranya adalah orang yang sangat memberikan kepedulian, kasih sayang kepada anak-anak yatim. Jadi memberikan kepedulian, kasih sayang kepada anak-anak yatim, Nabi menggambarkan kelak mereka itu akan bersama Nabi di surga bagaikan dua jari yang begitu berdekatan. Demikian pula yang kedua, orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berbakti, itu juga kemarin kita baca bersama hadisnya, kelak akan bersama Nabi di surga. Kemudian yang ketiga juga orang yang mengistiqomahkan sholat sunnah, ya, mengerjakan amalan sholat sunnah. Sehingga Rasulullah pernah ditanya di antara salah sahabat, ya Rasul, kami ingin menemani engkau di surga. Maka jawaban Nabi, kasratus sujud, kerjakan banyak mengerjakan sholat. Jadi sholat sunnah itu adalah sebagai wasilah kita bisa menemani Rasulullah kelak di surga. Dan yang paling juga masyhur adalah mengamalkan sunnah Nabi, dan kebiasaan atau terbiasa untuk membaca sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Coba kita buka halaman 177. Arba'atun minal jafa. Arba'atun minal jafa, yaitu ada 4 perkara yang itu masuk kategori al-jafa. Jafa itu menentang, melanggar, ya. Sehingga di dalam melanggar atau menentang dalam hal ini tentu dilarang oleh syariat, oleh agama. Pertama apa? Al-awwalu ayyabular rajulu wa huwa qaimun. Jadi tergolong orang yang menentang syariat, yang berselisih dengan sunnah Nabi itu, ayyabular rajul, seseorang yang yabul itu kencing, ya, wa huwa qaimun,
dan sedangkan dia dalam keadaan berdiri. Jadi kencing sambil berdiri itu termasuk sesuatu yang disebut jafa. Jafa itu berselisih dengan sunnah Rasul, sehingga termasuk dilarang oleh syariat. Nanti kita jelaskan. Wasani, dan yang kedua, ayam saha jabhatahu, seseorang yang mengusap dahinya qabla ayaf roho, sebelum menyelesaikan minas sholati, pekerjaan sholatnya. Jadi mengusap wajahnya sebelum sholatnya selesai. Wathalithu, yang ketiga, ayasma'an nida fala yatashahhad mislama yatashahhadul muadzin. Orang yang mendengarkan azan tapi tidak bersaksi dengan mengucapkan apa yang dibaca muadzin. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dia tidak menirukannya, tidak menyaksikannya. Apalagi ditinggal ngomong sendiri, ngobrol sendiri, hapian sendiri, dan begitu seterusnya. Warabi, dan yang keempat, indukirtu indahu la yusalli alayya. Ketika aku disebutkan di sampingnya, di dekatnya, la yusalli alayya, dia tidak bersolawat untukku. Jadi pertama adalah hukum orang kencing sambil berdiri. Menurut riwayat Siti Aisyah, bahwa Siti Aisyah itu ketika beliau di rumah, Siti Aisyah pernah mengatakan, saya tidak pernah melihat Nabi itu satu kali pun kencing sambil berdiri. Itu persaksian Siti Aisyah. Andai kata ada orang yang mengatakan bahwa Nabi itu kencing sambil berdiri, bohong, jangan dipercaya. Itu kata Siti Aisyah. Karena persaksian beliau selalu dilihatnya Nabi itu sambil duduk. Tapi ada riwayat lain, suatu ketika Rasulullah itu sambil berdiri, karena waktu itu dalam perjalanan bertepatan daerah itu adalah penuh dengan sampah. Sehingga Rasulullah kalau duduk jongkok itu khawatir justru terkena najis karena mengenai bajunya. Sehingga para ulama itu memadukan kedua hadis ini, bahwa kalau dalam keadaan tidak darurah, dalam keadaan tidak berhalangan, maka dianjurkan untuk duduk. Tapi kalau semisal darurah, ada kesulitan, mungkin sakit, nah kalau orang itu punggungnya sakit sambil duduk ya kan nggak bisa. Atau memang di zaman modern ini toilet-toilet yang dimanapun, di mall, bahkan maaf di masjid sekalipun, banyak yang didesain itu desain berdiri. Nah itu kan namanya kita darurah, karena terpaksa, nggak bisa kita lakukan karena memang mallnya pakai kloset yang sambil berdiri, kemudian bahkan masjidnya pun juga nggak tahu arsiteknya kok niru-niru juga model-model yang demikian itu. Sehingga para ulama itu menyimpulkan kalau dalam keadaan normal itu disunahkan untuk kita duduk, tapi kalau dalam keadaan darurat ya terpaksa, gimana lagi, maka itu tergolong ad-daruratu tubihul mahdzurat, bahwa berhalangan itu diperbolehkannya
sesuatu yang tidak boleh menjadi boleh, ya. Oleh karena itulah di hadis ini kalimat jafa menyelisihi sunnah itu bukan berarti ya haram, tidak, tapi makruh, ya. Ijma ulama menghukumi bahwa kencing sambil berdiri itu menyelisih sunnah Rasul, dan hukumnya adalah makruh kecuali dalam keadaan darurah. Dan yang kedua adalah ayam saha jabhatahu qabla ayyaf roho minas sholat, mengusap keningnya, karena di zaman Nabi itu sholat itu kan langsung ke tanah, ya. Di zaman Nabi itu nggak ada karpet gini, jadi karpet itu nggak ada, atau ubin, tekel itu perselen juga nggak ada. Jadi sholatnya itu langsung ke tanah. Ya tentunya kalau sholat di tanah itu banyak pasir-pasir, ya, batu-batu kecil itu nempel di keningnya, sehingga kadang seseorang itu risih lalu dihapus duluan, sehingga di situ dilarang oleh Nabi untuk melakukannya, karena itu bagaimanapun adalah berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tanpa karpet saja sebelum sholat diusap nggak boleh, apalagi ketika di karpet yang cuma sekedar debu gitu, ya, cuma hanya sekedar debu. Tapi kalau setelah sholat itu memang disunahkan, ya, disunahkan untuk mengusap wajah, bukan hanya kening, karena banyak beberapa hadis yang menjelaskan Nabi itu kalau setelah doa pun itu selalu mengusapkan kedua tapak tangannya ke wajah, ya. Jadi ketika doa pun juga disunahkan untuk mengusapkan kedua tapak tangan itu di wajah. Itu termasuk adalah perbuatan sunnah, ya, bukan tradisi, ya. Kalau salaman itu baru tradisi, ya. Kalau salaman setelah sholat itu baru kebiasaan, ya, kebiasaan di antara kaum muslimin. Ya walaupun demikian nggak ada larangan di situ, ya. Larangan itu kalau ketika sholat salaman, lah itu baru haram, ya. Kurung salam kok, belum assalamualaikum kok salaman, itu haram, nggak boleh, mengada-ada. Tapi kalau setelah sholat, ya tentunya kan sudah membatalkan sholatnya. Dengan baca istighfar 3 kali itu sudah selesai. Sebab dengan istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim itu sudah selesai sebenarnya aktivitas bisa. Apalagi salaman. Kadang orang-orang Wahabi sendiri itu sering begitu salam langsung hapian kok. Masa hapian boleh, salaman nggak boleh, itu kan lucu kan. Jadi salaman itu salah satu tuntunan Rasulullah, walaupun tidak harus setelah sholat, ya di mana kapanpun, ketika bertemu di jalan, ketika bertamu, ketika bertemu di masjid, atau setelah kita berzikir bersama, atau setelah pengajian. Karena hadisnya itu sahih, ya, kedua orang yang bermusafahah, bersalaman, maka selama kedua orang itu belum berpisah, maka diampuni dosa keduanya oleh Allah, rontok dosanya. Makanya salaman tuh nggak mudah. Salaman tuh nggak mudah loh. Begitu juga mengucapkan salam itu nggak mudah. Bagi orang yang hatinya
seperti yang digambarkan ayat ini, suka mencari aib orang, prasangka buruk pada orang, atau menuduh yang lain tuh tidak baik, mau bersalaman tuh enggak mau. Apalagi assalamualaikum, enggak mau. Senyum aja juga enggak mau kok. Sedangkan senyum itu ibadah, salam itu merupakan perintah Nabi, salaman juga perintah Nabi. Tapi bagi orang yang hatinya punya kebusukan, punya prasangka buruk, orang yang ujub itu apa sih? Ujub itu orang yang membanggakan diri. Jadi orang membanggakan tuh merasa bahwa dia pinter dewe, bener dewe, merasa paling statusnya tinggi. Jadi statusnya merasa tinggi. Kalau sudah dosen itu menyepelekan guru PAUD. Lah nggak tahu kalau dia dulu itu jadi profesor, dari dosen itu apa nggak melalui TK dan PAUD. Dia dulu sekolah TK, SD. Kok sekarang jadi dosen ngeremehkan guru SD. Kalau sudah jadi kiai besar ngeremehkan guru TPQ. Lah dia dulu bisa ngaji alif ba ta itu dari siapa? Kalau bukan dari ustadzah TPQ. Dari kiai langgaran-langgaran musola-musola gitu. Kadang menjadi pejabat meremehkan rakyat biasa. Itulah namanya ujub, atau merasa pinter, merasa benar, lalu meremehkan yang seakan nggak seperti dia. Lah itu namanya ujub, ya, tergolong kelompok takabur, ya, tergolong kelompok kesombongan, ya. Makanya sehabis sholat bagaimana, apa ada orang sholat, apa orang salaman, ya terima saja. Kenapa harus ditolak? Menolak ya malah dosa, kan gitu. Wong dia ingin berbuat kebaikan. Jadi sebab zikir itu dengan istighfar 3 kali udah cukup. Jangan lalu kemudian merasa khusyuk gitu, disalami orang aja nggak mau. Jangan astagfirullahaladzim, cukup sudah. Sehingga kalau disalami orang ya terima saja. Itu malah justru menghapus dosa kita. Karena nggak semua yang tidak diamalkan Nabi itu lalu kemudian tidak boleh. Bilal itu selalu mengerjakan sholat sunnah wudhu. Sunnah wudhu itu selalu dilakukan Bilal. Nabi tidak pernah melakukan. Suatu ketika Nabi diberi wahyu oleh Allah, di mana wahyu itu sandal, atau kalau dulu sandal kulit kan ya, terompah itu, terompahnya Bilal itu terdengar oleh Nabi melalui wahyu itu gemerisik di surga, kemelotak di surga. Dan Nabi tidak tahu amalan apa itu Bilal, kok keren gitu ya, kan keren. Sudah meletakkan kelompennya atau terompahnya di surga. Begitu ditanya amalan apa kamu Bilal, ternyata beliau selalu mengerjakan sholat sunnah wudhu. Setelah wudhu sholat, setelah wudhu sholat. Sedangkan Nabi tidak pernah melakukan. Apa lalu Nabi marah? Bid'ah kamu ini. Saya gak pernah mencontohkan, saya tidak pernah memberikan kamu ajaran. Ngapain kamu kerjakan yang demikian? Ngada-ada kamu aja Bilal. Enggak begitu. Malah diinformasikan oleh Allah, diwahyukan bahwa apa yang dilakukan Bilal itu baik, gitu. Nah itu dalilnya. Dalil sholat sunnah wudhu itu apa? Yaitu. Makanya tidak semua yang disebut sunnah itu pasti dilakukan Nabi. Kadang Nabi tidak melakukan. Tapi cukup ketetapan. Sehingga Nabi tidak melarang,
Maka apa yang dilakukan Bilal itu termasuk ketetapan sunnah daripada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut halaman 178. Kadang saya ini juga aneh kok. Yang satu menyesatkan yang satu. Yang satu menyesatkan yang satu. Lalu yang tidak sesat mana? Gitu. Lalu yang surga siapa? Kalau satu dengan yang lain saling menyesatkan. Kan repot. Ahlussunnah wal Jamaah menyesatkan Wahabi. Wahabi itu sesat. Kata Wahabi, mereka itu sesat. Lalu Syiah menganggap Wahabi sesat. Sedangkan Wahabi dan Ahlussunnah menganggap Syiah sesat. Terus yang nggak sesat yang mana? Itu. Lah kalau begitu kan repot. Makanya wala na'maluna walakum a'malukum. Jangankan sesama umat Islam, sekalipun orang kafir, ya maaf, orang Yahudi sekalipun menganggap Islam ini sesat. Makanya orang Yahudi itu heran melihat orang Islam. Loh kenapa ya? Kalau memang mereka sesat, tapi doanya kok diterima gitu. Heran mereka. Dan orang Islam itu sulit dikalahkan, kata orang Yahudi. Karena apa? Karena mereka itu tidak takut mati. Justru dijemputnya kematian itu dengan prinsip syahid itu. Iskariman aumut syahidan. Merdeka, jaya, atau syahid. Lah kalau memerangi orang tidak takut mati dengan senjata konvensional, ya nggak bisa, kan begitu. Nggak bisa mengalahkan Palestina, ya nggak bisa. Wong mereka tidak takut mati. Itu. Makanya bagi kita, ya. Umat Islam ini ya dikembalikan kepada Allah. Nanti Allah yang menghakimi. Nanti Allah yang menentukan dan menetapkan maliki yaumiddin itu. Siapa yang benar, Allah nanti yang akan menetapkan. Lah kalau di dunia sudah saling menyesatkan, NU ngilokno Wahabi, Wahabi ngilokno NU. Syiah dilokno Wahabi, Wahabi dilokno Syiah, terus sing bener sapa gitu. Ya udah, kita meyakini apa yang kita pelajari ini. Makanya jangan bertanya mana yang benar, tapi mana yang kuat pendapatnya. Sebab kalau pertanyaan menjebak mana yang benar, berarti yang lain kan salah nanti. Makanya mana di antara pendapat itu yang lebih kuat. Makanya dalam pondok itu istilahnya ada wallahu a'lam bishawab. Jadi Allah yang lebih tahu. Dikembalikan begitu. Atau istilah mu'tamad, kita berpegang yang lebih kuat gitu. Sehingga tidak perlu sesama umat Islam itu saling ujub membanggakan lalu potensinya meremehkan yang lain gitu. Halaman 178, tapi sampun isak ya, karena habis ini ada syukuran ya, syukuran kemerdekaan. Dengan kita mensyukuri kemerdekaan, itu akan membuka nikmat-nikmat yang lain, nikmat bisa ibadah dengan tenang, ngaji dengan baik, beraktivitas kerja ibadah dengan nyaman, bercengkrama dengan keluarga dengan baik. Oleh karena itulah mudah-mudahan kita semuanya selalu merawat, selalu menjaga nikmat kemerdekaan ini dengan kita isi sesuai proposal di undang-undang atas rahmat Allah. Berarti kemerdekaan karena rahmat Allah ya harus kita isi dengan hal-hal yang potensinya mendatangkan rahmat Allah secara istiqomah. Allahumma. Saya kira demikian, karena sudah isya, nanti segera bertasyakuran. Kita akhiri dengan
doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.